Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam era digital kali ini, Anda mungkin sering melihat di televisi atau saat menonton film. Ada teknik hipnotis yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Teknik yang satu ini adalah salah satu metode psikoterapi yang kontroversial dan sering disalahartikan. Hipnotis cenderung lekat dengan teknik untuk mengorak rahasia seseorang atau memberikan sugesti pada seseorang untuk melakukan hal-hal yang aneh. Padahal, sebenarnya teknik ini merupakan metode dalam psikologi untuk digunakan dalam praktek psikologi klinis. Secara sederhana, hipnotis adalah suatu keadaan di mana seseorang fokus atau konsentrasi penuh sehingga meningkatkan kemampuan menerima sugesti. Hipnotis juga sering diasosiasikan dengan keadaan tenang atau rileks. Saat seseorang sedang dalam keadaan hipnotis, mereka cenderung lebih terbuka terhadap sugesti jika dibandingkan saat tidak sedang dalam keadaan tersebut. Hipnotisme merupakan suatu fenomena yang menyebabkan tidur secara buatan, yang mengakibatkan korban secara tidak normal dapat terbuka untuk mengikuti saran atau sugesti. Subjek hipnotis cenderung didominasi oleh ide-ide dan saran-saran dari yang menghipnotis ketika diinduksi dengan sugesti atau sesudahnya. Dalam sejarah peradaban manusia, fenomena kondisi pikiran bawah sadar pernah ditemukan dalam ritual dan upacara pada kebudayaan kuno di dunia. Penggunaan mantra yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit tertentu tidak lain adalah sebuah sugesti yang dipercaya sehingga menimbulkan efek placebo. Catatan sejarah tertua tentang hipnotis yang diketahui saat ini berasal dari Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir kuno pada tahun 1552 sebelum Masehi. Dalam Ebers Papyrus diceritakan di sebuah kuil yang dinamakan kuil tidur, para pendeta mengobati pasiennya dengan cara menempelkan tangannya di kepala pasien sambil mengucapkan sugesti untuk penyembuhan. Para pendeta penyembuh tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Pada saat itu hipnotis belum ada namanya, akan tetapi fenomena ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai metode penyembuhan tradisional. Walaupun secara umum efek-efek dari hipnotis diakui, namun banyak perbedaan pendapat antara kalangan ilmuwan dan klinis tentang bagaimana hipnotis bekerja. Dan pada zaman sekarang di era digital, banyak sekali hipnotis bahkan melalui WA. Sebagainya. Selamat sore, Pastor Gabang. Selamat sore, ini Matthew ya? Ya, Matthew. Oke, haleluya. Pastor, ini kan tahun 2020, banyak orang bilang ini kan tahun modern. Nah, apakah masih relevan sih dunia roh, setan-setanan itu apakah masih relevan dengan Justru tambah tahun, tambah maju teknologi, kerja setan itu luar biasa. Nah, zaman dulu setan itu di pohon-pohon. Sekarang setan di jalan-jalan. Bahkan ada yang setan berwujud manusia. Bahkan sekarang itu udah, kalau zaman dulu kan hipnotis dengan kekuatan batin jarak jauh. Sekarang bisa hipnotis pakai namanya WA. Dan bisa pakai telepon. Jadi sekarang ini perkembangan kekuatan mistik itu tambah luar biasa. Karena kan semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu menggunakan gelombang otak. Yang disebut kekuatan batin itu adalah gelombang otak gitu loh. Dan itu hubungan dengan alam bawah sadar otak kecil gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan gimana perkembangan kemajuan okultisme sekarang, bukannya tambah zaman modern tambah berkurang, enggak, tambah hebat. Zaman dulu dukun kan tertentu. Di desa ada 2 atau 3 maksimal 5 dukun. Ya sekarang dukun di internet banyak ya. Bahkan mengiklankan diri di koran-koran ini sekarang ini. Kalau zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Waktu dulu sebelum saya bertobat, yang namanya dukun itu adalah seorang yang punya kekuatan, kemampuan supranatural. Dan itu dibuktikan dari pertarungan, kebisaan, dan menunjukkan kesaktian dulu. Dan tidak ada namanya edit kamera. Tidak ada editan, tidak ada. Karena zaman itu semua manual. Nah, zaman sekarang sudah pakai internet,
dukun palsu sama dukun asli susah bedain. Iya. Tapi sama-sama setannya juga. Yang satu setan beneran, yang satu setan berwujud manusia itu Tapi setan di sini kan ada dukunnya dukun ilmu hitam ya. Maksud saya itu dukun ilmu hitam. Ya. Oke. Nah, ini ada fenomena, Pastor. Ada seorang wanita. Seorang wanita ini bertanya kepada kita waktu Pastor kemarin itu khotbah di gereja kami, tapi belum sempat terjawab. Nah, dia mengatakan begini, sejak dia usia SMA lah ya, SMA dan masuk kuliah, dia sering mimpi disetubuhi oleh roh jahat. Dia mengatakan spesifik disetubuhi genderuwo, katanya seperti itu. Saya tidak tahu bisa nunjuk itu genderuwo dari mana, tapi apakah ini memungkinkan? Bisa terjadi. Kalau itu kebanyakan berhubungan dengan rumah. Berarti rumahnya dulu adalah tempat pembunuhan. Yang dibunuh laki-laki. Nah, biasanya itu bukan roh orang mati, itu roh setan menyamar karena ada darah menuntut. Disitulah ada mitos, dan setan menggunakan itu menjadilah genderuwo. Nah, genderuwo itu kan tinggi besar, hidungnya besar, rambutnya panjang-panjang, gigi besar-besar. Dan orang yang merasa disetubui hubungan dengan genderuwo itu masuk ke alam namanya alam bawah sadar, halusinasi. Jadi roh jahat itu berhubungan selalu dengan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini berhubungan dengan alam halusinasi. Nah, tapi ingat ya, tidak semua okultisme itu berhubungan dengan halusinasi. Sebagian ada halusinasi. Karena tergantung tingkat konsentrasi dan level orang yang mempelajarinya. Berarti itu ada yang tipuan, ada yang benar-benar memang itu karya roh. Benar-benar ada. Nah, di dalam kasusnya ini disetubui bertahun-tahun. Itu apakah benar atau halusinasi? Kalau bertahun-tahun itu kebanyakan halusinasi. Karena kalau sampai itu betul-betul disetubui roh dan dia hubungan dengan genderuwo benar, itu kan daya tahan tubuh manusia itu punya batas. Dan itu menyerap energi. Itu maksimal 5 tahun pasti selesai, lewat. Kalau tidak meninggal, gila. Yang jadi pertanyaan, dia gila enggak? Nah gitu loh. Ada gangguan mental katanya. Dia sudah mulai kena kayak, banyak dokter mengatakan dia itu waham. Dijelaskan, dikatakan, orang tua saya ceritain enggak ada yang percaya. Saya dibawa ke dokter mengatakan saya itu waham atau gangguan mental. Nah, seperti itu, Pastor. Nah, kalau itu bisa terjadi. Karena kalau sampai 5 tahun itu pasti ada gangguan mental atau mati. Karena energi manusia kan ada batasnya. Di dalam penyerap itu kan waktu berhubungan dengan genderuwo itu menyerap energi. Maka dulu sebelum bisa bertobat namanya negatif. Nah, ini padahal orang ini rajin ke gereja awal-awalnya, tapi setelah sekian lama sudah tidak pernah lagi ke gereja. Banyak orang yang mengatakan, yang penting kan percaya Yesus sudah nggak mungkin bisa kena yang gitu-gitu. Apakah benar, Pastor? Percaya Yesus tidak bisa kena yang gitu-gitu? Kalau orang itu percaya Yesus, bertobat lahir baru mengalami fase tidak bisa kena hitam. Yang jadi pertanyaan, dia sudah lahir baru belum? Karena yang untuk tahu kelahiran baru itu hanya Tuhan dan dirinya. Nah, sekarang langkah antisipasi langkah perbaikannya seperti apa? Kalau sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan supaya terbebas? Pertama, pemutusan hubungan. Karena itu berhubungan dengan ikatan batin. Ikatan batin roh namanya. Nah, roh harus dihadapi dengan roh, artinya diputuskan batinnya. Yang kedua, doa pengusiran roh di tempat lokasi. Pertama awal dia di hubungan dengan genderuwo. Nah, itu biasanya tempatnya itu tempat pembunuhan. Memang mereka menyadari, keluarga ini menyadari bahwa dulu itu ada semacam kuburan di daerah situ. Apakah itu berpengaruh juga, Pastor? Bisa terjadi. Kuburan katanya orang penting. Bisa terjadi. Oh, berarti itu di pemutusan dan kemudian didoakan di area tersebut. Ya, saya harap yang bersangkutan dapat menyaksikan acara ini sehingga tahu tuh langkah apa yang harus dilakukan begitu. Nah, ini sekarang yang aku mohon kuasa Roh Kudus bekerja tempat ini, nama Yesus dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang hendak menjadi. Bebaskan dari jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus sucikan. Segala kuasa setan, segala kegelapan, segala roh jahat, keluar dari tempat ini, keluar dari hidup kami. Demi nama Yesus, darah Yesus sucikan benteng ini. Roh-roh setan, roh-roh jahat,
mantra-mantra dukun-dukun roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus sucikan. Yang dah program ini Tuhan, yang sakit kau sembuhkan. Yang terikat bebaskan demi Yesus. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Ketika kita meninggalkan kehidupan lama untuk mencari Allah dan kehendaknya, kita akan menemukan kemuliaannya melalui kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7. Allah menawarkan kepada kita harta yang tak ternilai, kehidupan baru sebagai anak-Nya, tujuan hidup yang baru, dan sukacita kekal yang tak terbayangkan bersamanya. Tuhan Yesus memberkati.